Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kami akan membahas review tafsir yang berjudul Tafsir Al-Kawakib, terjemah ya. Tulisan Abu Unaisah Abdul Hakim bin Amir Abdad, yang biasa disebut Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad ya, yang menulis kitab Al-Masail yang sebanyak 12 jilid kalau tidak salah ya. Ini jilid nomor 1, cetakan pertama tahun 2008, walaupun tidak ada jilid yang kedua ya, mungkin masih OTW, tapi ini yang saya tahu hanya 1 jilid ya. Mungkin sang penulis meniatkannya sampai ke Anas, tapi ya berhubung yang kami ketahui hanya 1, hanya tafsir Al-Fatihahnya saja. Entahlah masih OTW ataukah terkendala beberapa masalah, wallahu alam. Bisa dilihat di sini ya. Poin pertama yang bisa dilihat di sini apa? Font yang menurut saya terlalu besar di sini ya. Bisa dilihat ya. Bagi yang terbiasa membaca buku kitab terjemah, font seperti ini tidak wajar ya. Jadi terlalu besar. Dan daftar isinya pun ada di bagian belakang sebagaimana kitab-kitab Arab ya. Lihat di sini. Qadimah. Jadi kitab ini sebenarnya pendahuluannya berisikan mengenai masalah bantahan-bantahan syubhat ya. Jadi bantahan syubhatnya juga mengkritik orang-orang yang menyebarkan syubhat tersebut. Seperti kritik terhadap Kiai Haji Syirajuddin Abbas ya, yang mengkritik Ibnu Taimiyah di bukunya I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini sebanyak berapa halaman ya, di Muqaddimah membahas mengenai masalah itu. Nah, hampir ke 80 halaman, sekitar 80 halaman membahas mengenai masalah bantahan syubhat. Lalu di halaman 81 membahas mengenai sebagian dari ilmu-ilmu tafsir Al-Qur'an ya. Tafsir itu apa saja? Bil ma'thur, bil rawi dan sebagainya, bisa dilihat di sini ya. Lalu kaidah tafsir Al-Qur'an. Lalu bagaimana cara Rasulullah SAW menjelaskan makna atau tafsir Al-Qur'an. Sini dijelaskan cara terbaik menafsirkan Al-Qur'an. Jadi di sini masih muqaddimah ya, belum membahas mengenai masalah Al-Fatihah. Babun nuzul juga dibahas, masih belum membahas Al-Fatihah setelah sudah ratusan halaman ini ya. Nama lafaz yang ada dalam Al-Qur'an belum, masih membahas ya. Lengkapnya ada di daftar isinya lah kalau mau lihat. Dan mulai membahas mengenai tafsir Al-Fatihah ada di halaman, sebentar ya, kami cari-cari dulu. Karena memang agak panjang ya mengenai masalah muqaddimah dan pembahasan awalnya ini agak sedikit panjang. Di sini kita lihat dari daftar isinya saja lah ya. Nah, ini di halaman sekitar halaman 200-an ya. Jadi sekitar 200 halaman awal membahas mengenai masalah muqaddimah tafsir dan juga muqaddimah dari sang penulis itu sendiri. Ya. Nah, di sini sekitar halaman 200 lah ya. 190 sekian lah. Baru membahas Al-Fatihah. Fatihatul Kitab. Nah, yang saya baca di sini sebenarnya penulis ini seakan meniatkan full 30 juz ya. Karena di sini pun muqaddimahnya seperti bagaimana tafsir Ibnu Katsir ya, menjelaskan mengenai masalah kaidah-kaidah tafsir terlebih dahulu. Dan ini pun yang benar-benar terlihat seperti seakan mau menyelesaikan 30 juz. Tapi yang kami terima di sini baru 1 jilid Al-Fatihah. Dan karakteristik dari tafsirnya itu sendiri, yang pertama membahas mengenai masalah hukum Al-Fatihah ya. Seperti dalam sholat, apakah wajib membaca Al-Fatihah? Yang jelas itu jumhur dan juga mayoritas ulama mengatakan wajib ya, kecuali Imam Abu Hanifah. Lalu membaca basmalahnya itu kan mengenai masalah hukum ya. Membaca basmalah, apakah basmalah termasuk bagian dari Al-Fatihah atau bukan? Dan di sini pun banyak membahas mengenai masalah tauhid, yang mana kita ketahui ya, Salafi membagi ke dalam 3 tauhid. Jadi kalau misalkan disebut tafsir Al-Fatihah, mohon maaf ini agak kurang lengkap. Saya lebih cenderungnya ini lebih ke tafsir tauhid ya.
tafsir al-maudhu. Jadi tafsir berdasarkan pada judul, dan ini lebih tepatnya tafsir menjelaskan mengenai masalah akidah, akidah tauhid. Yang saya baca seperti itu ya. Sebanyak berapa halaman ini? 360 halaman kotornya ya, termasuk daftar isi. Jadi yang saya baca di sini lebih ke pembahasan mengenai masalah tauhid. Masalah menjelaskan lafaz kurang begitu lengkap, seperti Bismillahirrahmanirrahim tidak menjelaskan perbedaan seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, perbedaannya apa. Tapi penulis lebih ke menekankan masalah tauhid, masalah akidah. Kurang lebih seperti itu. Ini buku sudah langka ya. Yang saya tahu di internet pun sudah agak sulit untuk mendapatkannya. Kalau misalkan teman-teman mau membaca dan mengetahui lebih lengkapnya, silahkan carilah. Cukup menarik, walaupun ini pembahasannya lebih ke masalah tauhid ya, tidak terlalu lengkap membahas mengenai masalah tafsir al-fatihahnya itu sendiri, lebih ke tauhid dan juga hukum seputar apa yang hukum yang bisa didapatkan dari surat tersebut. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.